Sobat Ciboyers, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Di part kedua ini aku akan membahas 5 hal, masih lanjutan dari part 1 video sebelumnya yang membahas litter box. Yang mau kubahas adalah bagaimana cara melatih kucing kita pakai litter box, alat-alat apa saja yang dipakai untuk membersihkan litter box. Lalu, cara membersihkan litter box yang benar dan aman gimana ya? Dan pasir apa saja yang bisa dipakai untuk litter box? Serta bagaimana tips mengurangi aroma tidak sedap pada litter box? Simak sampai habis ya, supaya paham semua jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Cara jitu untuk melatih kucing kita pakai itu. Iya, litter box itu maksudnya. Sebelum ke pembahasan cara melatihnya, aku mau membahas bahwa ada sebab-sebab kucing sudah tahu dan belum tahu cara pakai litter box. Kucing bisa mengerti sendiri cara memakai litter boxnya apabila dia dari lahir dibesarkan induknya. Jadi, dia akan belajar dan mencontoh dari induknya. Akhirnya dia bisa sendiri pakai litter box. Kalau kita merawat kucing yang udah gede alias kucing dewasa, kemungkinannya ada dua. Dia bisa saja sudah pro pakai litter box, atau kucing gede ini nggak tahu cara pakai litter box karena dia terlalu liar, nggak biasa pakai litter box yang wangi, atau karena bahan pasirnya yang udah diolah dan dijual di pet store berbeda dengan tanah alami yang dia pakai untuk mengubur pupnya. Atau emang suka menebarkan pupnya tanpa dikubur buat menebarkan aroma kotorannya. Sejauh itulah wilayah kekuasaan si kucing. Kucing kitten yang dirawat sendirian adalah yang paling berpotensi tidak tahu cara pakai litter box. Terus gimana dong cara melatih kucing ini pakai litter box? Aku akan spill dari cara yang berhasil aku terapkan ke kucingku sendiri. Aku akan membahas beberapa hal untuk mengenalkan kucing pada litter box terlebih dahulu, supaya dia tahu itulah tempat dia buang pup dan pipnya. Tips pertama, sediakan litter box. Kalau si meong langsung bisa mengikuti nalurinya untuk membuang pup dan pip di sana, maka it's good. Tips kedua, kalau awal-awal ini beberapa kali masih sembarangan buang pup sama pip, coba deh siapin gloves, masker, dan serok pasir mini. Terus pindahin pup yang nyasar ke atas pasir di litter box. Sertakan juga kucingmu untuk menyaksikanmu melakukan hal ini. Maka dia akan berpikir bahwa di sanalah tempat seharusnya dia membuang pup dan pipnya. Dan bila dia benar-benar memahaminya, suatu saat dia akan buang pup dan pipnya di sana dan akan terbiasa buang pup dan pipnya di sana. Oke, next tips ketiga, kalau kalian maaf kata agak jijik untuk mindahin pup yang nyasar, kita bisa pakai skenario ngajarin kucing untuk buang pip di litter box. Gini caranya, siapkan air keran yang ditaruh di gayung atau botol atau gelas. Lalu, tuang sedikit ke atas pasir di dalam litter box. Pastikan saat hal ini berlangsung, kucing kita diikut sertakan ya Sobat Ciboyers. Tujuannya agar dia tahu bahwa pasir itu boleh dibasahi, maka dia akan membasahinya dengan pipnya sendiri. Kalau dia bisa buang pip di pasir litter box, maka akan secara alami ikut buang pup di sana juga. Selanjutnya tips keempat, kita bisa mengurung kucing dalam kandang bersamaan dengan wadah pakan, minum, dan litter box. Dan forget ya Sobat Ciboyers, litter box dan wadah pakan minumnya jangan bersebelahan persis. Berilah jarak yang cukup jauh. Kita bisa mengurung si meong selama awal-awal masa pemeliharaan, atau saat dia sakit juga boleh dikurung dulu. Nah, tujuannya ini untuk mengajarkan dia buang pup dan pip di litter box, juga sebagai bentuk karantina awal dari penyakit yang mungkin dibawanya dari tempat sebelumnya dia berasal. Mengurung kucing di kandang juga disarankan untuk masa-masa awal memelihara kucing, agar kucing kita terkendali sudah makan, minum, buang pup, dan pip dalam satu tempat yakni kandang. Selain itu, lebih mudah mengawasinya, karena bila kita langsung melepas liarkan di dalam rumah, masih awal memelihara nih, masih stres banget baru kenal lingkungan baru. Bisa saja dianggapnya sebagai ancaman, karena dia tidak tahu atau belum percaya. Dia nggak tahu nih lingkungan barunya seperti apa, makanya dia takut. Nah, saat dia takut, mungkin dia bisa kabur atau memilih bersembunyi. Ketika dia bersembunyi, kita jadi nggak tahu, sudahkah kucing kita makan, minum, buang pup, dan pip. Apakah ke litter box atau sembarangan saja?
Jadi, kita kendalikan dulu kucing kita untuk senantiasa di kandang saat awal-awal pemeliharaan. Selanjutnya, beberapa hari di kandang juga ampuh untuk membuat si kucing berpikir untuk memilih menuruti naluri alaminya membuang pup dan pipnya di pasir saat litter boxnya digabung di kandangnya. Setelah beberapa kali dia sudah terbiasa, maka ketika dikeluarkan dari kandang, dia akan mencari litter box tersebut untuk buang pup dan pipnya. Semoga begitu ya. Tips and trik 1, 2, 3, dan 4 ini yang udah aku spill tadi bisa kalian coba berulang-ulang ya beberapa kali. Pokoknya jangan menyerah sampai si meong akhirnya bisa mengerti mau pakai dan akhirnya terbiasa pakai litter boxnya. Oke. Sekarang aku mau spill cara mengajari kucing menggali dan mengubur pup dan pipnya. Cara ke-1, kita bisa dengan membantu menggerakkan si kucing. Aku jelasin ya step-stepsnya. Kita bisa terapkan saat pasti litter boxnya udah ada 1 atau 2 pupnya di atasnya. Kemudian kita bisa memakai gloves dan masker, lalu peganglah kedua tangannya dan gerakanlah kedua tangan kucing ini untuk menutup pasirnya sendiri. Bila perlu, ulangi beberapa kali sampai dia paham dan bisa mengubur pasirnya secara mandiri. Kalau kalian maaf kata agak jijik, kita bisa pakai cara 2, yaitu pakailah gloves dan masker serta sediakan serok pasir mini. Lalu tutuplah pupnya yang ada di atas pasir. Pastikan si meong tertarik untuk melihatnya dan benar-benar memperhatikannya. Kucing adalah hewan yang mudah teralihkan fokusnya dengan hal apapun di sekitarnya yang cepat sekali bergerak tiba-tiba atau suara yang tiba-tiba muncul karena kewaspadaannya yang cukup tinggi. Jadi pastikan si meong ini fokus untuk melihat kita menutupi kotorannya dengan pasir. Jadi dia akan termotivasi untuk nutupin kotorannya untuk ditutup pasir juga. Jadi dia tahu, oh ini pasir untuk nutupin kotorannya. Jadi kotorannya sebaiknya ditutupi gitu. Lakukan setiap ada kotorannya yang tidak terkubur. Ulangi sampai kucing paham dan bisa mandiri mengubur pup dan pipnya di litter box. Selamat mencoba, semoga berhasil menerapkan tips and trik ini dari aku. Semoga bermanfaat untukmu dan juga kucingmu. Bersih litter box kucing tanpa risih dengan peralatan lengkap ini. Persiapkan dulu ya sebelum membersihkan kotorannya. Yang pertama, serok pasir mini. Fungsinya untuk menciduk gumpalan pasir yang sudah bercampur dengan pup dan pip yang ada di litter box. Ini adalah alat yang sangat saya sarankan karena sangat mempermudah untuk membersihkan litter box. Desain lubang di tengahnya ini bisa menyaring pasir yang masih kering. Jadi nggak boros pasir gitu, karena pasir keringnya masih bisa dipakai. Kamu bisa memperoleh serok pasir mini ini dari membelinya di pet shop dekat rumahmu atau membelinya dari online shop. Alat selanjutnya adalah plastik. Plastik ini untuk menampung kotoran kucingnya ya. Setelah kotoran kucingnya tertampung di plastik, kita buang ke keranjang sampah ya. 3 alat tadi sifatnya wajib ya kalau kalian mau bersihin litter box. Dan masih ada 2 alat lagi yang bisa kalian pakai untuk pelengkap. Dan 2 ini nih sifatnya opsional namun sangat direkomendasikan karena manfaatnya yang begitu banyak untuk keselamatan kita, yaitu gloves latex dan masker. Gloves bermanfaat mencegah tangan kita terkontak langsung dari mikroorganisme berbahaya yang ada di kotoran kucing seperti toksoplasma, telur cacing, dan kuman berbahaya lainnya. Kemudian masker. Masker selain mengurangi bau yang tidak sedap yang bakal tercium, masker juga bisa mencegah mikroorganisme berbahaya dari kotoran kucing supaya tidak terhirup saat kita bersih-bersih litter box. Nah, sekarang aku mau share cara membersihkan litter boxnya. Yang pertama, bersihkan hanya bagian-bagian litter box yang kotor setiap hari. Yang kedua, ambillah pasir yang menggumpal pakai serok pasir mini. Yang ketiga, pertahankan jumlah pasir yang ada di dalam kotak. Maksudnya, karena ada pasir yang berkurang akibat yang menggumpalnya dibuang, kita perlu isi lagi sama pasir yang baru supaya jumlahnya tetap sama. Bila perlu, gantilah pasir kotoran secara menyeluruh
menyeluruh saat pasir dinilai sudah terlalu basah oleh pip dan gumpalan pup juga udah terlalu banyak di litter box-nya. Kita juga bisa mempertimbangkan untuk menggunakan alas di dalam litter box-nya dengan plastik. Hal ini bisa bikin lebih praktis dan efisien loh. Kenapa? Simak dulu ya. Nah, jadi pipis kucing ini kan bisa merembes ke pasir, bisa sampai ke dasar litter box. Gumpalan-gumpalan pasir akan lengket, terutama di sudut-sudut, dan bisa menyusahkan kita saat membersihkan litter box. Sehingga kalau kalian mau langsung naruh plastik di dasar litter box, maka akan mudah saat membersihkannya nanti. Tinggal buang aja pas semua pasirnya sudah menggumpal oleh pup dan pip kucing. Wait, cetomate. Tips ini hanya berlaku untuk pasir yang kualitasnya low grade ya, yang mana dia kemampuan menyerap airnya itu kurang bagus, jadi bisa basah merembes sampai ke dasar. Sebenarnya nggak apa-apa kok pakai pasir yang low grade, yang daya serapnya itu kurang bagus sampai merembes ke dasar. Yang penting kita udah tahu cara handle-nya, yaitu dengan naruh plastik di dasarnya. Jadi kalau ada penuh, tinggal kita buang aja gitu. Dan juga pasir yang low grade ini jauh lebih ekonomis dan bisa menghemat pengeluaran kita. Tips part ini nggak berlaku untuk pasir-pasir high grade dan pasir zeolit. Beberapa pasir kucing yang lebih mahal, yang high grade, mempunyai daya serap yang lebih baik. Aku bantu jelasin ya, untuk jenis-jenis pasir yang biasa dipakai untuk litter box kucing. Yang kesatu, ada pasir biasa. Yang ini adalah pasir low grade, merupakan pasir yang dibuat dari bahan alami seperti tanah, pasir pantai, atau pasir lembut yang sudah diayak. Selanjutnya, ada jenis pasir premium seperti pasir bentonit. Pasir ini mudah menggumpal dan banyak dikombinasikan dengan aroma-aroma yang wangi seperti apel, kopi, lemon, dan sebagainya. Kemudian ada pasir kristal. Pasir ini punya daya serap yang sangat bagus sampai 40 kali lebih berat dari jenis pasir lainnya. Kemudian juga ada kelebihannya, yaitu buliran kristalnya tidak berdebu. Next, ada pasir organik. Pasir ini terbuat dari bahan alami seperti kertas, serbuk kayu, jagung, atau gandum. Kelebihan yang lain adalah dia mampu menyerap bau secara alami dan juga dia bebas debu, sehingga aman untuk kucing yang punya masalah pernafasan. Selanjutnya, ada pasir zeolit yang bisa dipakai ulang karena terbuat dari batu-batuan alami, yaitu batu zeolit yang sudah dihaluskan menjadi nomor 1, 2, 3 bila kalian membelinya dari pet shop atau online shop. Oke, sekarang aku mau share tips mengurangi aroma tidak sedap pada litter box. Yang pertama, kalau kamu pengen lingkungan udara di ruanganmu lebih wangi, kita harus rajin-rajin atau disiplin dalam membersihkan litter box-nya. Lalu ada triknya, kita bisa pakai soda kue. Jadi ditaburkan soda kuenya selapis tipis aja di bagian dasar kotak kotoran. Atau cara praktisnya adalah kita bisa pakai pasir beraroma atau semprotan pengharum khusus untuk pasir kucing. Sobat Ciboyers, terkadang kita boleh untuk mencuci kotak pasir atau litter box. Kita dapat melakukannya seminggu sekali atau sebulan sekali, atau setiap kali kamu mengganti seluruh isi pasir litter box. Saat mencucinya, kamu bisa pakai desinfektan lembut seperti sabun cuci piring dan air panas. Kosongkan dulu pasir yang terisi penuh kotorannya dari litter box, lalu buanglah ke plastik, lalu ke tempat sampah. Kemudian, siapkan sabun cuci piringnya atau deterjen juga boleh sih. Lalu, cucilah menggunakan spons sekali pakai atau sikat. Hanya untuk membersihkan litter box itu saja ya, jangan dipakai bersama dengan mencuci piring atau yang lain. Hanya untuk litter boxnya aja, oke? Lalu, kita bilas sampai bersih dan keringkan dengan dijemur matahari langsung. Kemudian bisa kita pakai lagi, kita isi dengan pasir yang baru. Sekian tips-tips dari aku. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye Sobat Ciboyers.